Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas materi mengenai sistem persamaan linier. Ini adalah materi pertemuan ke-9 dari mata kuliah analisis numerik. Oke, yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah bahwa untuk capaian pertemuan ke-9 ini adalah setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bahkan bisa menerapkan penyelesaian kasus persamaan linier dengan metode Gauss, Gauss-Jordan, dan Gauss-Seidel. Ya, jadi ada 3 metode ini yang akan kita bahas, yang tentu saja masing-masing memiliki karakteristik dan metode yang berbeda. Ya. Selanjutnya, nah sebagai awal, mari kita ingat terlebih dahulu. Saya yakin Anda ya, sudah pernah paling tidak mempelajari mengenai apa itu SPL gitu ya, mengenai sistem persamaan linier. Karena kalau nggak salah ini juga masuk ke dalam pembahasan dari mata kuliah yang lain. Ya. Kalau nggak salah adalah aljabar linier ya. Nah, mari kita ingat terlebih dahulu apa itu SPL. Ya, SPL itu ya adalah sebuah sistem yang terdiri dari persamaan-persamaan linier. Nah, persamaan linier sendiri itu adalah persamaan yang suku-suku pembentuknya itu mengandung konstanta dan variabel yang nilainya tunggal. Ya, jadi salah satu ciri karakteristik dari persamaan linier itu konstanta dan variabelnya bernilai tunggal. Yang dimaksud tunggal ini artinya derajatnya sama gitu ya. Misalkan X kemudian Y, Z gitu ya, tidak ada yang mengandung nilai kuadrat, pangkat 3 dan seterusnya. Nah, karakteristik lainnya adalah dia disebut linier ya, karena hubungan matematis yang terbentuk ketika digambarkan di dalam sebuah sistem koordinat Kartesius itu nanti akan menghasilkan garis yang lurus. Ya. Berbeda dengan yang lawannya yaitu yang non-linear. Jadi ketika digambarkan dalam koordinat, ya, dia akan menghasilkan grafik yang melengkung, ya, parabola. Nah, itu ciri utama dari sistem persamaan linier. Jadi ada 2. Yang pertama adalah suku pembentuknya, ya, itu memiliki koefisien derajat variabel yang sama. Yang kedua, ketika digambarkan dalam bentuk koordinat Kartesius, ya, dia akan membentuk grafik yang berbentuk garis lurus. Itu C. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini contoh 2 contoh persamaan linier. Kita lihat di sini dari 2 contoh ini, ya ini 2A plus 3B plus 4C sama dengan 12. Ya. Ini yang tadi menjadi salah satu karakteristik dari sistem persamaan linier. Ya, bahwa variabel-variabel pembentuknya itu derajatnya sama. Ya. Yang dimaksud derajatnya sama, derajat tunggal itu seperti ini. Ya, A, B, C. Ya, yang bawah juga demikian, X, Y, Z. Ya. Nah, bedanya apa dengan yang non-linear? Tadi sudah saya jelaskan bahwa ini akan menjadi non-linear apabila misalkan di sini A-nya kita beri kuadrat. 2A kuadrat plus 3B plus 4C sama dengan 12. Itu nanti akan berubah menjadi persamaan non-linear. Oke, seperti itu ya penjelasan sederhana perbedaan antara persamaan linier dengan
persamaan non-linier. Nah, ketika beberapa persamaan linier dengan variabel yang sama, ya, itu diselesaikan atau menjadi sebuah sistem. Nah, itulah yang disebut sebagai sebuah sistem persamaan linier. Nah, komponen-komponen dasar dari persamaan linier itu yang pertama adalah koefisien. Ya, koefisien itu yang bagian depan ini 2, 3, 4. Ya, yang menempel pada variabel. Bilangan, jadi koefisien itu adalah bilangan yang menjabarkan jumlah variabel yang sejenis. Tadi kan sudah saya sampaikan, kalau dia membentuk sebuah sistem, artinya ada beberapa suku ya, kalau dalam hal ini istilahnya adalah suku. Atau beberapa persamaan linier, misalkan 2A plus 3B plus 4C sama dengan 12, di bawahnya 5A plus 6B plus 7C sama dengan 15 misalkan. Nah, ketika dua persamaan linier tadi membentuk sebuah sistem, maka itu yang disebut sebagai sistem persamaan linier. Nah, koefisien itu adalah bilangan yang menjabarkan jumlah variabel yang sejenis. Dia adanya di depan variabel. Oke. Yang kedua, variabelnya sendiri. Variabel itu adalah pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Jadi dia berupa sebuah huruf atau notasi gitu ya. Bisa A, B, C, bisa X, Y, Z. Ya, di mana dia adalah nilai yang akan dicari. Jadi tujuannya adalah mencari berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C. Ya. Yang ketiga adalah konstanta. Konstanta itu nilai bilangan yang tidak diikuti variabel di belakangnya. Ya. Jadi ini konstanta itu yang ruas kanan biasanya. Secara umum dia posisinya ada di ruas kanan. Ya. Itu konstanta, jadi dia yang tidak mengandung variabel nilai tetap. Ya. Dan berikutnya adalah suku, ini yang saya sebut tadi, yaitu bagian dari suatu persamaan yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Jadi ini satu suku persamaan linier itu seperti ini. Dia terdiri dari konstanta, ya, kemudian koefisien dan variabel. Oke, ini sebagai dasar. Ya. Nah, kemudian seperti apa konkretnya sebuah sistem persamaan linier? Kita akan lihat. Ya. Nah, ini secara definisi, sistem persamaan linier itu adalah sistem yang terdiri atau merupakan gabungan dari beberapa persamaan linier dengan tadi catatannya adalah variabelnya sama. Ya. Contoh di sini ketika kita lihat di sini ya. Jadi secara formula dasarnya itu seperti ini. Contoh di sini variabelnya adalah X1, X2 dan Xn. Ya, maka disebut sebagai sebuah sistem persamaan linier ketika sistem tadi terdiri dari kumpulan beberapa persamaan linier. Nah, di sini A11 X1 plus A12 X2 sampai A1N XN gitu ya. Ini membacanya berarti A11 itu adalah koefisien dari variabel X1 gitu ya. Satu-satunya itu apa? Satu-satu itu artinya dia baris pertama dan koefisien pertama. Ya, ini A12 berarti suku atau baris pertama dan koefisien kedua sampai dengan suku baris pertama koefisien ke n atau variabel ke n gitu ya. B-nya ini adalah nilai konstanta dari suku pertama. Berikutnya sampai suku atau baris yang kedua ya. Ini baris kedua,
variabel pertama, baris kedua, variabel kedua, dan seterusnya. Sampai dengan tidak terbatas ya AM-nya ini. M ini berarti jumlah suku semuanya. Ya. Nah, jadi di sini kalau kita berdasarkan penjelasan slide sebelumnya, A ini adalah koefisien, X1, X2, X3, dan sampai dengan Xn itu adalah variabelnya, dan B itu adalah konstanta. Ya, oke. Bentuk matriksnya sendiri, jadi kalau di dalam metode yang akan kita bahas nanti, ya, itu basisnya adalah matriks. Ya. Jadi sebuah sistem persamaan linear ini kemudian dapat dikonversi, diubah menjadi atau dibentuk dalam bentuk matriks. Ya. Pola matriksnya adalah seperti ini. Ya, dapat dituliskan A kali X sama dengan B. Matriks A itu matriks ini ya. Jadi dia terdiri dari setiap koefisien yang ada pada setiap suku persamaan linear. Ya, jadi dari mulai atas A11, A12, ya, A1 sampai dengan A1N. Sampai dengan AM1, AM2 sampai AMN. Ini disebut variabel A. Ya. Kemudian di sebelahnya ini ada matriks A ya, bukan variabel A, matriks A. Kemudian di sebelahnya ini adalah matriks X. Ya. Matriks X ini adalah berarti matriks yang terdiri dari variabel-variabel yang akan dicari. Dan yang di ruas kanan ini adalah matriks B ya. Ini adalah matriks yang terdiri dari konstanta-konstanta yang ada pada setiap suku persamaan linear. Oke. Nah, lanjut. Kemudian ini penjelasan tadi sudah saya singgung ya. Jadi A itu adalah matriks koefisien. Ya, jadi isinya koefisien-koefisien pada setiap suku dalam sistem persamaan linear. Kemudian vektor X ya, ini terdiri dari variabel-variabel yang ada ya. Dan yang ketiga vektor B. Ya, ini vektor yang terdiri dari konstanta. Oke. Nah, matriks yang merupakan perluasan dari matriks A dan matriks B ini kemudian disebut sebagai augmented matrix. Ya, jadi nanti dalam penyelesaiannya, terutama yang metode Gauss dan Gauss-Jordan, itu langkah awalnya adalah nanti setelah kita proyeksikan kasus yang ada menjadi bentuk matriks A, X, dan B tadi, langkah berikutnya adalah kita ubah menjadi bentuk augmented matrix. Augmented matrix itu matriks yang diperluas ya, atau digabungkan. Nah, apa yang digabungkan yaitu matriks A dengan vektor B menjadi satu buah matriks seperti ini. Ya. Ya. Jadi sama seperti tadi, matriks A, kemudian di kolom paling kanan, kolom terakhir itu kita tambahkan dengan vektor B. Ya. Oke. Nah, kita langsung ke contoh. Ya. Ini contoh langkah awalnya dulu. Ya. Misalkan kita memiliki sebuah sistem persamaan linear seperti ini ya. Jadi terdiri dari 3 suku. Suku pertama X plus 3Y plus 2Z sama dengan 44. Suku kedua X plus 4Y plus Z sama dengan 49. Suku ketiga adalah 2X plus 5Y plus 5Z sama dengan 83. Nah, dari bentuk sistem persamaan linear ini, kita ubah menjadi, langkah berikutnya adalah kita ubah menjadi matriks sistem persamaan linear. Kita pisahkan, ada matriks A,
Ya, kita tinggal ambil saja koefisien-koefisien yang ada sesuai dengan urutan sukunya. Ya. Suku pertama, misalkan ya, ini kan variabelnya ada 3 nih ya, X, Y, dan Z ya. Di persamaan pertama, 2 dan 3 itu variabelnya X, Y, dan Z. Nah, kita ambil koefisien dari masing-masing variabel tadi, urut dari depan. X ini berarti koefisiennya adalah 1x ya. Kemudian Y-nya 3, Z-nya 2. Baris kedua atau suku kedua 1 4 1 kita masukkan ke matriks. Kemudian 2 baris ketiga 2 5 5 masuk ke matriks. Nah, ini matriks A atau matriks koefisien. Kemudian tadi seperti saya sampaikan bahwa variabelnya itu harus sama gitu ya. Dari semua suku persamaan linearnya itu harus sama. Ya, kalau beda ya bukan sebuah sistem persamaan linear berarti harus sama. Baris pertama XYZ, baris kedua ya XYZ, ya baris ketiga XYZ. Misalkan baris keempat ada ABC ya berarti beda lagi. Ya, tidak bisa menjadi sebuah sistem persamaan linear. Ya, yang mungkin adalah misalkan di salah satu sukunya misalkan Y-nya 0 misalkan ya. Misalkan baris ketiga 2X plus 5Z ya nggak masalah ya. Y-nya 0 berarti. Ya. Oke. Kembali ke tadi berarti di sini untuk variabelnya masuk ke vektor variabel atau vektor X ya. Kebetulan di sini variabelnya adalah X, Y, dan Z. Kemudian sama dengan sesuai dengan ya sistem persamaan linearnya ya. Ruas kanannya ini adalah matriks B, isinya adalah konstanta-konstanta yang ada di ruas kanan. Nah, langkah berikutnya setelah kita proyeksikan menjadi bentuk matriks seperti ini, maka kita ubah menjadi bentuk augmented matrix, matriks yang diperluas, yang terdiri dari gabungan antara matriks A, ya, matriks A 132 141 255 ini ya, diperluas atau ditambah dengan matriks B 44, 49, 83. Urutannya harus sama ya, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, nih ya. Setelah menjadi augmented matrix seperti ini, maka baru kita bisa melakukan penyelesaian permasalahan sistem persamaan linear. Ya. Oke. Nah, sebelum kita membahas ke sana, ya, perlu saya sampaikan bahwa di dalam atau nanti ketika kita menyelesaikan sebuah kasus sistem persamaan linear, maka ada 3 kemungkinan hasil yang bisa diperoleh. Kemungkinannya adalah yang pertama no solution, jadi tidak diperoleh penyelesaian. Ya ini sangat atau bisa terjadi ya. Nanti mungkin akan kita bahas di secara terpisah ya, karena waktu kita terbatas. Biasanya ini terjadi ketika antara persamaan linear yang satu atau suku yang satu dengan suku yang lainnya itu tidak terjadi perpotongan atau hubungan. Ya. Jadi 2 garis linear yang terpisah gitu ya, sehingga tidak ada solusinya. Yang kedua, tepat satu penyelesaian. Ini tentu saja yang ideal itu yang seperti ini, yang diharapkan ya. Jadi ada solusi yang tepat atau hanya satu nilai. Ya. Yang ketiga, ini juga mungkin terjadi, jadi infinitely many solution. Jadi bisa saja sebuah sistem persamaan linear itu nanti akan menghasilkan solusi yang lebih dari satu. Ya, oke. Nah, yang akan kita bahas seperti tadi di awal saya sampaikan, ya, ada 3
Yang pertama adalah eliminasi Gauss, metode Gauss ya. Yang kedua metode eliminasi Gauss-Jordan. Yang ketiga adalah ini yang sedikit berbeda ya. Ya, kalau tadi yang augmented metric itu terutama adalah untuk dua persamaan awal. Yang ketiga metode iterasi Gauss-Seidel. Ya. Yang pertama metode Gauss. Nah, kita kembali ke tadi augmented metric, kita lihat ya. Metode eliminasi Gauss itu metode yang cirinya adalah dia menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Jadi dia terjadi dengan beberapa langkah, ya, di mana di setiap langkahnya itu adalah menghilangkan atau mengurangi ya, atau membuat menjadi nol ya, variabel-variabel yang ada sehingga kemudian hilang gitu ya, sampai kemudian diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Ya, jadi langkah awalnya kita ubah dulu menjadi augmented matrix. Nah, setelah augmented matrix tadi kita peroleh, ya, maka langkah selanjutnya adalah kita sebisa mungkin merubah matriks augmented tadi ya menjadi bentuk matriks segitiga. Ya, matriks segitiga ini juga sudah dibahas di materi yang sebelumnya ya, materi aljabar linear kalau nggak salah ya. Jadi matriks segitiga itu yang seperti apa? Matriks segitiga itu ada dua kan ya, segitiga atas dan segitiga bawah ya. Nah, contohnya seperti ini matriks segitiga atas ya. Jadi yang bagian bawahnya itu bernilai 0 ya. Nah, langkahnya seperti apa ya, atau endingnya nanti seperti apa? Proses ini akan berhenti ketika di salah satu suku itu nanti diperoleh sebuah persamaan seperti ini. Jadi bisa langsung dihitung berapa nilai sebuah variabel X sama dengan DN dibagi C N. Ya. Nah, kemudian dari nilai tadi yang diperoleh kita lakukan substitusi secara mundur ya dari baris-baris yang ada di atasnya. Nah, mungkin nanti kita akan lihat ilustrasinya. Contoh misalkan ada sistem persamaan linear seperti ini terdiri dari 3 suku ya. Kemudian prosesnya tadi kita ubah menjadi matriks X kali A sama dengan B ya. Dan setelahnya kita ubah menjadi augmented. Nah, ini kita lihat langsung ya. Jadi dia diubah menjadi bentuk augmented matrix. Saya kira nggak ada masalah seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita lakukan tadi ya, operasi baris elementer. Ya, tujuannya adalah sekali lagi merubah ini menjadi bentuk matriks segitiga atas. Ya. Jadi contohnya langkahnya adalah seperti ini. Sebisa mungkin kita lakukan operasi-operasi untuk merubah nilai-nilai yang ada pada augmented matrix tadi menjadi bentuk matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu seperti apa? Jadi kita fokusnya ke matriks A ya, matriks koefisien ya. Itu harus menjadi matriks segitiga atas. Segitiga atas itu adalah dia diagonalnya di jalur diagonalnya itu harus bernilai 1 dan di bawah jalur diagonal tadi harus semuanya bernilai 0. Kalau di atas jalur diagonal bebas mengikuti operasional baris elementer yang terjadi. Ya. Nah, jadi kalau secara
sederhana, mungkin bisa saya sampaikan urutan langkahnya. Ya. Jadi kuncinya adalah yang pertama kita ubah dulu nilai pada baris pertama kolom pertama. Jadi sekali lagi kita fokus di matrik A-nya ya, berarti 3 kolom pertama ini. Ya, kan ini kolomnya 4. Nah, kita fokus sampai ke kolom ketiga. Oke. Nah, langkahnya adalah yang pertama, kuncinya kalau nilai baris pertama kolom pertama ini belum bernilai 1, ya harus kita ubah dulu menjadi 1. Kebetulan dalam contoh ini nilainya sudah 1. Ya. Ujung kiri atas ini sudah 1. Kalau belum 1 ya harus kita buat menjadi 1. Misalkan di sini kolom pertama, baris pertama ini nilainya 3. Nah, supaya bisa berubah menjadi 1 gimana caranya? Semua operasi boleh dilakukan, operasi perkalian, operasi penjumlahan, operasi pengurangan itu boleh dilakukan ya. Karena tadi contohnya misalkan 3 ya, supaya berubah menjadi 1 ya berarti kita bagi menjadi 3. Baris pertama dibagi 3. Artinya semua nilai yang ada di baris pertama ini kita ubah atau kita bagi menjadi 3. Kolom pertama kita bagi 3, ya tadi kan contohnya nilainya 3 ya, 3 bagi 3 berarti 1. Kemudian ini 1 bagi 3 sepertiga, 1 bagi 3 sepertiga, 6 bagi 3, 2. Nah, contohnya seperti itu ya. Itu kalau nilai kolom pertama baris pertamanya belum bernilai 1. Itu langkah pertamanya. Kalau sudah bernilai 1, maka langkah berikutnya adalah secara berturut-turut kita ubah nilai-nilai yang ada di jalur diagonal. Jalur diagonal itu jalur miringnya ini ya, berarti yang 1 min 1, 2 ini. Ini kita ubah menjadi nilai 0. Ya, dari mulai kolom pertama tadi ya, kan kolom pertama di sini jalur diagonalnya sudah bernilai 1. Nah, maka langkah berikutnya di bawahnya harus kita upayakan untuk menjadi 0. Kebetulan ini baris kedua sudah 0, berarti tugas selanjutnya tinggal baris ketiga langkah selanjutnya ya. Ini harus kita ubah menjadi 0. Oke. Oh ini tadi melalui langkah ini ya, sorry. Jadi saya ralat. Di baris kedua ini kan nilainya 2, 1, min 1, 7. Nilai 2 di sini harus kita upayakan berubah menjadi 0. Ya, acuannya supaya tidak bergeser atau berubah, kita lihat nilai pada kolom yang sama pada baris di atasnya. Ya, jadi kalau kita mau merubah kolom pertama, ya, maka yang kita acu ya tadi nilai diagonal pada baris di atasnya, gitu ya, yang sudah bernilai 1. Ini sebagai acuannya. Ya, ini 2 supaya menjadi 0, maka caranya adalah baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama supaya menjadi 0. Ya, ini kan nilainya 2 supaya menjadi 0 kan berarti kita bayangkan saja, oh berarti harus kita kurangkan dengan 2. Nah, 2-nya didapat dari mana? Oh, didapat dari 2 kali baris pertama. Nah, ini untuk merubah baris kedua. Ya. Jadi semua nilai yang ada di baris kedua kita berikan operasi yang sama seperti ini. Baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Ya. Baris kedua nilainya 2, kolom pertama ya, nilainya 2 dikurangi 2 kali baris pertama 1. Berarti 2 kali 1, 2 kurangi 2 0. Ya. Min 1 kurangi 2 kali 1 ya, min 1 kurangi 2 berarti min 1 kurangi 2 berarti 1 ya. Ya, min 1 kurangi 2 itu 1. Ya, betul ya. Baris kedua min 1 dikurangi 2 kali baris pertama. Oh, stop. Mohon maaf, salah ya. Nilai matriks awalnya adalah ini, sorry. Saya fokusnya ke sini terus. Jadi nilai
awalnya untuk baris kedua, kolom kedua itu adalah 1, kemudian kita berikan operasi ini, berarti 1 dikurangi 2 kali baris pertama. 1 kurangi 2 kali 1 berarti min 1. Ya. Kemudian min 1 dikurangi 2 kali 1 berarti min 3. 7 dikurangi 2 kali 6. Ya, dari 7 dikurangi 12 min 5. Nah, baris kedua kita lihat ya, di kolom pertamanya sudah berubah menjadi 0. Maka langkah selanjutnya baris ketiga dulu kita ubah. Kolom pertamanya harus bernilai 0 sehingga nanti menjadi seperti ini ya. Maka kita upayakan sedemikian rupa dengan berbagai operasi ya supaya nilai 3 ini berubah menjadi 0. Ya, supaya tidak berubah, tidak nilai lain tidak bergeser, tidak berubah ya. Kita mengacunya ke tadi ya, karena ini ada di kolom 1 ya kita ikuti yang nilai dari baris yang paling atas. Berarti di sini 3 dengan 1 supaya 3 ini berubah menjadi 0. Caranya gimana? Ya berarti 3 ini harus dikurangkan dengan 3 kan gitu ya. 3-nya dari mana? Nah, kita kalikan dengan baris pertama. Oke, baris ketiga kurangi 3 kali baris pertama. Ya, baris ketiga 3 dikurangi 3 kali 1 0. Ya, min 1 dikurangi 3 kali 1, min 1 kurangi 3 min 4. 2 kurangi 3 kali 1 berarti 2 kurangi 3 min 1. 9 kurangi 6 kali 1 9 dikurangi 3 kali 6. Ya, 9 kurangi 18 berarti min 9. Ya, begitu. Jadi setelah nilai kolom pertama berubah sesuai aturan gitu ya, yang ada di jalur diagonal nilainya 1, kemudian di bawahnya nilainya 0, ya kan ini sudah tercapai, maka kita geser ke kolom kedua. Jadi yang perlu kita ubah adalah ini, min 1 harus kita ubah menjadi 1, min 4 ini harus kita ubah menjadi 0. Ya. Nah, langkah berikutnya ini. Kita ubah dulu yang bagian bawahnya. Ya. B3 min 4 B2. Baris ketiga kurangi. Jadi ini supaya menjadi 0 kan berarti harus ditambah 4. Ya, 4 diperoleh dari mana? Ya, dari sini. Ya, kita kalikan dengan 4. Ya, min 4 kalau min 1 dikalikan dengan min 4 kan akan menjadi 4 gitu ya, sehingga min 4 tambah 4 akan 0. Nah, seperti ini. Jadi setiap operasi itu hanya berlaku sesuai baris yang ada ya. Kita lihat cirinya di depannya ya. Yang paling depan ini B2 berarti yang kena operasi ini ya hanya baris kedua. Ini B3 berarti yang kena operasi ini hanya baris ketiga. Ini B3 yang kena operasi ya hanya baris ketiga. Baris lainnya tetap seperti kondisi matriks sebelumnya. Nah, ini berubah seperti ini, begitu seterusnya gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Oke, setelah semua nilai yang ada di bawah baris diagonal ya, jalur diagonal ini berubah menjadi 0 ya, maka langkah di metode Gauss selesai. Oke, jadi di diagonalnya tidak harus berubah menjadi 1 ya. Yang harus berubah menjadi 1 itu nanti yang Gauss-Jordan. Oke. Yang penting kalau Gauss sudah membentuk di bawahnya itu semua bernilai 0 di bawah jalur diagonal, maka selesai. Ya. Nah, tadi di pembahasan awal sudah dijelaskan berhentinya ya ini tadi ya, kalau sudah semua berubah menjadi 0, maka kita bisa memperoleh nilai secara langsung dari salah satu baris yang ada yang bisa kita cari berdasarkan posisinya ya. Ini kan kolom pertama berarti kan punyanya atau variabel X gitu ya. Kolom kedua variabel Y, kolom ketiga variabel Z
Nah, kita masukkan atau kita ubah menjadi bentuk persamaan masing-masing. Ini berarti kan kalau kita ubah menjadi bentuk persamaan, ya, berarti ini menjadi X plus Y plus Z sama dengan 6. Ya. Ini berarti min X min 3Y sama dengan min Y, ya ini kan ada di kolom Y ya, min Y dikurangi 3Z sama dengan min 5. Ya. Dan yang terakhir ini adalah 11Z sama dengan 11. Nah, 11Z sama dengan 11 ini kan bisa kita temukan secara langsung. Ya. Oh maaf ya, tadi variabelnya X1, X2, X3 ya. Ya, iya ini X1, X2, X3, bukan XYZ ya. Berarti ini X1 plus X2 plus X3 sama dengan 6, min X2 min X3 sama dengan min 5, dan 11 X3 sama dengan 11. Nah, seperti ini ya. Dari sini bisa kita langsung peroleh 11 kali X3 sama dengan 11, berarti X3 11 dibagi 11, X3 sama dengan 1. Nah, sudah diperoleh nilai salah satu variabel, yaitu X3, ya. Maka langkah selanjutnya adalah kita substitusikan mundur ya, substitusikan ke persamaan-persamaan di atasnya. Ya. Secara urut. Ya, supaya lebih mudah secara urut ya. Karena ini X3 sudah ketemu, nah ini kan tinggal kita cari X2-nya. Min X2 min 3X3 sama dengan min 5. Nah, nilai X2-nya X3-nya kita masukkan. Berarti min X2 dikurangi 3 kali X3-nya kan 1 nih ya. Nah, berarti min X2 sama dengan min 5 plus 3. Min X2 sama dengan min 2 atau X2 sama dengan min 2 dibagi min 1 nih ya. Kan min X2. Sehingga dibagi min 1, sehingga X2-nya adalah 2. Ya, sudah ketemu X3 dan X2, maka kita substitusikan ke persamaan pertama. X1 plus X2 plus X3 sama dengan 6. X2-nya kita masukkan nilainya, hasilnya 2, X3-nya 1, sehingga X1 plus 2 plus 1 sama dengan 6, X1 sama dengan 6 dikurangi, ya, 2 plus 1 kan 3 ya, 6 dikurangi 3, X1 sama dengan 3. Nah, ini bentuk yang ideal, kita hanya menemukan satu solusi. X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 2, dan X3-nya adalah 1. Oke, nah, artinya ketika atau setelah ketiga nilai sesuai contoh yang ada ini kita temukan ya, maka ketika dimasukkan kembali ke persamaan awalnya itu nilainya harus tepat atau harus benar. Jadi kalau X1 tadi kan ketemu 3, X2-nya adalah 2, X3-nya 1 ya. Nah, kita masukkan ke setiap suku atau persamaan linear yang ada, maka hasilnya harus betul. Ya, 3 plus 2 plus 1. Oh, 6. Benar. Ya. 2 kali 3 ditambah 2 dikurangi 1. Ya, berarti 6. Berapa? 2 kali 3, 6. Ditambah 2, 8. Dikurangi 1, 7. Baris ketiga, 3 kali 3 dikurangi 2. Ditambah 2 kali 1. Ya, berarti 9. Dikurangi 2, 7 ditambah 2 sama dengan 9. Nah, benar. Ya, pembuktiannya seperti itu. Nah, itu metode Gauss ya. Ya, secara sederhana seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa di akhir sesi ya. Oke. Berikutnya adalah metode Gauss-Jordan. Gauss-Jordan saya kira setelah kita lakukan Gauss tadi, ya, maka Gauss-Jordan itu menjadi sangat mudah. Karena Gauss-Jordan ini meneruskan langkah dari metode Gauss. Ya. Kalau tadi metode Gauss itu adalah
merubah bentuk matriks augmented menjadi matriks segitiga, ya, maka kalau Gauss-Jordan itu dari matriks segitiga yang sudah kita peroleh dari metode Gauss tadi, kita ubah lagi menjadi bentuk matriks diagonal. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, jadi di jalurnya diagonal itu harus berubah menjadi satu. Nah, jadi kalau tadi matriks Gauss itu sampai matriks segitiga, maka Gauss-Jordan itu tinggal kita lanjutkan menjadi matriks diagonal. Matriks diagonal itu semua nilai yang ada pada jalur diagonal harus bernilai satu, dan yang ada di bawah maupun di atas dari jalur diagonal itu semuanya harus bernilai 0. Oke, kita langsung, ya ini penjelasannya ya. Jadi matriks augmented kita ubah sedemikian rupa menjadi matriks diagonal. Ya. Dengan kasus yang sama, ya, kalau kita gunakan Gauss maupun Gauss-Jordan, ya harusnya nilainya juga yang diperoleh harus sama. Ya. Tapi kalau di eliminasi Gauss tadi kan setelah langkah terakhir, maka kita substitusikan ke atas gitu ya, masih menggunakan metode substitusi ya. Tapi kalau dengan menggunakan Gauss-Jordan ini, nilai akhirnya bisa langsung ketemu, X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, dan seterusnya. Kita langsung ke contoh ya. Ini persamaan linear atau simultan ya. Ini kalau dua variabel seperti ini ya sebenarnya tidak perlu pakai Gauss, bisa ya. Pakai metode substitusi sederhana saja gampang, tapi karena kita membahas di sini menggunakan metode matriks ya, oke kita pakai Gauss ya. Sama tadi ya, langkahnya kan sampai terbentuk matriks segitiga seperti ini ya. Nah, dia masih melakukan proses substitusi di langkah akhirnya. Ya. Contoh lain, nah ini ya, ada sistem persamaan linear seperti ini, kita ubah menjadi matriks segitiga ya. Hasil akhirnya adalah ini ya. Hasil akhirnya ya, oke ini ya, matriks terakhirnya adalah ini ya. Maka langkah selanjutnya adalah kita tinggal lanjutkan menjadi bentuk matriks diagonal. Nah inilah Gauss-Jordan ya. Setelah selesai ya menjadi bentuk matriks diagonal, maka akan langsung bisa diperoleh, oh ini X1 nya adalah 2 karena ini ya, ini X1, kolom X1, ini kolom X2. Berarti X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Langsung ketemu seperti itu, tidak perlu melakukan substitusi. Oke, contoh yang lebih real. Misalkan ini sama nggak ya dengan contoh tadi, kita lihat dulu. Oh, berbeda. Oke, ini berbeda ya. Ya, kita ke sini ya. Ada sistem persamaan linear seperti ini, kita ubah menjadi bentuk augmented matrix menjadi seperti ini. Kemudian dengan langkah yang sama di Gauss tadi ya, urutannya seperti itu tadi. Kita lihat di sini, ini 1, kemudian baris kedua kolom pertama jadi 0 ya. Kita berikan operasi lagi, baris ketiga kolom pertama berubah menjadi 0 ya. Begitu seterusnya seperti langkah tadi di metode Gauss ya. Nah, oke, seperti ini. Sampai sini, ini adalah artinya kita sudah merubah menjadi bentuk matriks segitiga. Ini sampai Gauss, ya metode Gauss sampai seperti ini. Ya, maka Gauss-Jordan tinggal kita lanjutkan sampai menjadi bentuk matriks diagonal. Nah, tadi Gauss-nya adalah sampai di sini, ini sudah menjadi bentuk matriks segitiga atas ya. Maka langkah berikutnya, tadi kan matriks diagonal itu semua jalur diagonalnya itu harus bernilai 1. Maka kita balik urutannya dari bawah dulu. Ini harus berubah menjadi 1 terlebih dahulu. Karena nilai awalnya min 1, supaya berubah menjadi 1, tinggal kita kalikan min 1. Semua baris ketiga kita kalikan 1. Jadi 0, 0, 1, 3. Ini asalnya adalah ini. Ya.
kemudian naik ke atas. Nah, ini di baris kedua, kolom kedua juga harus kita ubah menjadi 1. Ya, caranya sama. Ya, ini tadinya 2, supaya berubah menjadi 1, ya kita bagi saja dengan 2. Oke. Nah, ini sudah tadi bagian bawah sudah 0 semua, diagonalnya sudah bernilai 1, maka tugas selanjutnya tinggal yang bagian atas diagonalnya ini harus berubah menjadi 0. Ya. Kita ubah dulu dari yang ini, kita ubah menjadi 0, maka langkahnya adalah B1 kurangi B2. Jadi acuannya di kolom yang sama ya, nilai jalur diagonal di kolom yang sama, supaya tidak merubah nilai yang lain. Karena yang mau kita ubah adalah ini, gitu ya, maka ya ini kita mengacunya adalah ke sini, ke diagonal pada kolom yang sama. Ya, karena ini 1, berarti ya tinggal kurangkan saja supaya ini menjadi 0 ya. B1 kurangi B2. Nih, ya, menghasilkan seperti ini. 1 kurangi 1, mana tadi? Benar ya? Ya, 1 kurangi 0 ya, baris pertama kurangi baris kedua. 1 kurangi 0, 1. 1 kurangi 1, 0. 2 kurangi min 7 per 2, nih, 11 per 2. 9 kurangi min 17 per 2, 35 per 2. Ini sudah berubah menjadi 0. Kemudian tinggal yang kolom ketiga ini. Ini harus kita ubah semua menjadi 0. Angkanya ini. Nah, ini sudah berubah semua menjadi 0. Nah, di sini berarti langkah Gauss-Jordan selesai. Karena sudah terbentuk matriks diagonal. Ya. Solusi yang diperoleh langsung bisa kita dapatkan di sini ya. Ini kan berarti X1 1 gitu ya. X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya 0. Berarti persamaan yang terbentuk kan X1 sama dengan 1 gitu ya. Ini X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 0. Ini 2. Berarti X2 sama dengan 2. Oh, ini XYZ ya, sorry. XYZ. Berarti ini tadi X-nya sama dengan 1, ini Y-nya sama dengan 2, ini Z-nya sama dengan 3. Langsung kita dapat. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan linear yang ada, semua baris, semua suku ini ya. Kita masukkan nilai X, Y, Z-nya harus ketemu sama dengan yang ada di ruas kanan. Ini pembuktian. Oke, berikutnya adalah tentang, saya agak percepat, Gauss-Seidel. Ya. Gauss-Seidel ini sedikit berbeda karakteristiknya. Jadi dia ide dasarnya adalah metode dekomposisi seperti ini, pemecahan gitu ya. Untuk memperoleh X1 itu rumusnya seperti ini. 1 dibagi A11, A11 itu berarti jalur diagonal yang nilai pada jalur diagonal yang ada pada baris pertama, kan berarti seperti ini ya. Ini jalur diagonalnya. Berarti nilai pada baris tersebut yang ada di jalur diagonal itu adalah 11, A11 ya. Berarti rumusnya adalah 1 per A11 dikurangi nilai pada vektor B ya, pada baris tersebut, berarti baris pertama, berarti B1 dikurangi nilai koefisien yang lain ya, dikali dengan variabel yang terkait. Jadi di sini kan nilai yang tidak berada di jalur diagonal itu adalah A12, pengalinya adalah X2. Ya, kita lihat belakangnya nih ya. Berarti A12 kali 2, A13 kali X3. Ya, operasinya adalah pengurangan. Jadi 1 per A11 dikali B1 dikurangi A12 kali X2 dikurangi A13 kali X3. X2 juga demikian, kita lihat dulu. Berarti variabel yang ada di jalur diagonal pada baris tersebut adalah A22. Berarti 1 per A22 dikali B2 gitu ya. Ya, baris konstanta pada baris kedua gitu ya. Nilai konstanta pada baris kedua dikurangi A21, jadi yang bukan atau selain di jalur diagonal, A21 kali X1 dikurangi A23
dikali X3. X3 berarti 1 per A33 dikali B3 dikurangi A31 kali X1 dikurangi A32 kali X2. Begitu seterusnya. Ya, tergantung jumlah baris dan kolomnya, ya tentu saja. Oke. Nah, di sini karakteristik lainnya adalah bahwa memang berbeda dengan yang Gauss dan Gauss-Jordan kan prosesnya dia diubah menjadi augmented matrix ya. Kalau di sini kan tidak. Kita langsung melakukan langkah seperti ini. Jadi kita butuh tebakan awal. Nilai awal gitu ya. Dari nilai awal ini kemudian masuk ke proses iterasi, perulangan. Jadi dia melalui proses perulangan perhitungan. Batasnya adalah nih, jika proses iterasi itu berhenti jika error dari 2 iterasi berurutan memenuhi kriteria yang ditentukan. Jadi ketika nilai error dari 2 iterasi, misalkan iterasi ke-8 dengan iterasi ke-9, nah, nilai errornya itu memenuhi kriteria yang ditentukan. Jadi ada batas error atau margin error yang ditentukan. Nah, proses tadi yang dimaksud dengan memenuhi kriteria itu apa? Yaitu ketika dihitung menggunakan rumus seperti ini, nilainya sudah di bawah kriteria yang ditentukan. Kriteria error atau batas error yang ditentukan. Ya. Jadi nilai X baru berarti nilai iterasi, nilai X1 pada iterasi, tadi contohnya 8 dan 9 ya, berarti nilai XI pada baris ke-9 dikurangi nilai XI pada baris ke-8 dibagi nilai X pada baris ke-9 dikali 100%, itu nilainya di bawah margin error yang ditentukan. Jadi karakteristik Gauss tadi ya, ada tebakan awal, ada margin error yang ditentukan. Nah, kemudian ada catatan ini ya. Jadi di Gauss-Seidel itu ada istilah konvergensi, ya, konvergen. Di sini catatan pertama adalah proses iterasi akan efisien jika tebakannya dekat dengan nilai sejatinya. Jadi kesulitan Gauss-Seidel seperti itu. Ya, kita harus mencari nilai awal yang ideal ya, sehingga nanti prosesnya menjadi efisien. Ya. Nah, itu kesulitannya Gauss-Seidel. Ya. Jadi kalau tebakan awalnya jauh dari nilai yang sesungguhnya nanti akan ditemukan, ya prosesnya iterasinya akan panjang, akan lama. Ya. Tapi kalau kebetulan nilai tebakannya dekat dengan nilai yang seharusnya, ya mungkin iterasinya akan sedikit. Ya. Kemudian catatan keduanya adalah bisa konvergen atau sebaliknya. Ya, konvergen itu berarti mendekati nilai yang seharusnya. Kalau divergen berarti sebaliknya, menjauhi nilai sejatinya. Ya tentu saja yang diambil adalah yang konvergen di Gauss-Seidel ini. Ya. Kemudian, nah ini ya. Jadi syarat berikutnya, ya, jadi tadi sudah ada nilai awal, nilai margin error. Di Gauss-Seidel itu ada syarat bahwa sebuah kasus persamaan linier itu bisa diselesaikan dengan Gauss-Seidel apabila dia memenuhi syarat dominan diagonal. Dominan diagonal itu menggunakan formula seperti ini. Ya. Jadi A11 absolut itu harus lebih besar sama dengan penjumlahan dari nilai yang selain di baris diagonal, ya, nilai yang ada di jalur diagonal ya pada baris yang sama ya untuk semua baris I ya, yang diabsolutkan ya, untuk semua baris ke I, dan sedikitnya itu harus ada yang lebih besar ya, meskipun
ada syarat seperti ini ya, kebanyakan sistem yang ada itu ya kemungkinan dominan diagonalnya besar. Tapi ada juga yang tidak gitu ya. Kita lihat contoh yang tidak, ini contoh ya. Jadi ada kasus seperti ini, penghitungan kecepatan ya. Nah, kemudian ketika diformulasikan menjadi seperti ini, persamaan itu ya, A0 plus A1T plus A2T kuadrat. Ini akan membentuk persamaan, kita lihat ya, T-nya ini kan nilai konstanta, jadi ini nanti akan menjadi konstanta juga, koefisien juga ya, sehingga bisa dikatakan ini adalah persamaan linier sesungguhnya. Ya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan kecepatan pada waktu dalam rentang waktu 5 sampai 12 detik. Nah, seperti ini ya. Berarti dari sini diperoleh kalau kita gambarkan menjadi grafik itu seperti ini linear nih ya. Oke, ketika detik kelima kecepatannya adalah 106,8. Detik ke-8 kecepatannya 177,2 dan seterusnya. Nah, ini linear. Ya, cenderung linear. Nah, maka berikutnya kita berdasarkan persamaan yang tadi itu kita peroleh sebuah persamaan, sistem persamaan linear seperti ini ya. Dari rumus tadi kita masukkan A0 tambah A1 kali 5 tambah A2 kali 5 kuadrat seperti ini dan seterusnya ya. Kita ubah menjadi bentuk matriks seperti ini, matriks AXB ya. Kemudian setelah itu untuk memastikan ya, apakah ini bisa diselesaikan dengan Gauss-Seidel atau tidak. Nah, kita harus lihat dulu apakah dia dominan diagonal atau tidak. Nah, ini contoh dia dominan diagonal itu seperti ini. Ya, penghitungan apakah dominan diagonal atau tidak. Ya. A11 itu memenuhi syarat tadi atau tidak. Kan syaratnya harus lebih besar sama dengan minimal gitu ya, atau lebih besar. Salah satunya harus lebih besar. Gitu ya. Dari semua baris yang ada. Nah, di sini ternyata untuk baris pertama itu 1 itu tidak lebih besar dari 5 tambah 25. Baris kedua juga seperti itu, 8 tidak lebih besar dari 1 tambah 64. Baris ketiga memenuhi sebenarnya 144 sama dengan atau lebih besar dari 1 plus 12. Tapi karena ada dua baris yang tidak memenuhi, maka dia tidak dominan diagonal. Sehingga sistem persamaan linear ini, kasus ini tidak bisa diselesaikan dengan Gauss-Seidel. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau dominan diagonal baru bisa diselesaikan. Nah, ini contoh yang bisa ya, dominan diagonal. Matriks A dominan diagonal ya. 12 lebih besar sama dengan 3 plus min 5 gitu ya. 5 lebih besar dari 1 plus 3. 7 lebih besar dari 13 lebih besar 3 plus 7. Ya, lebih besar semua, berarti dia dominan diagonal. Berarti bisa diselesaikan dengan Gauss-Seidel. Ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian selain itu kita harus lihat nilai awalnya berapa. Oh, nilai awalnya adalah di sini ditentukan 0 tebakan awalnya. Ya. Iterasinya ini sebenarnya tidak sampai 3, sampai berapalah ya, lebih banyak kita sediakan misalkan iterasinya, karena kita belum tahu ya, nanti akan terjadi berapa iterasi. Ya. Oke, nah, sorry ini ada slide yang terlewat ya. Jadi setelah ini kita buat menjadi proses iterasi gitu ya. Jadi dari nilai tebakan 0 ya, X1 0, X2 0, X3 0, maka kita masukkan ke persamaan masing-masing ini ya. Kemudian kita cari nilai errornya, kemudian iterasi berikutnya dan seterusnya. Nah, akan ketemu sampai dengan nilai errornya itu sudah di bawah nilai batas error yang ditentukan. Ya, di sini belum ada ya. Oke, mungkin itu nanti akan kita bahas di pertemuan. Jadi untuk Gauss-Seidel
kita mungkin akan bahas di pertemuan yang berbeda. Ya, jadi kita fokus dulu ke Gauss dan Gauss-Jordan. Ya, nah untuk metode Gauss dan Gauss-Jordan, silahkan Anda kerjakan tugas yang saya berikan ini. Ya, jadi kalau tadi kan kita sudah dalam bentuk persamaan linear ya, sistem persamaan linear. Nah, ini contoh yang masih dalam metode kasus. Nah, silahkan Anda kerjakan, Anda cari di literatur gitu ya, bagaimana cara merubah. Jadi kuncinya adalah dari contoh kasus seperti ini, ya, kasus dalam bentuk soal cerita seperti ini, Anda harus bisa merubah itu menjadi sebuah bentuk persamaan linear sehingga nanti akan menjadi SPL, sistem persamaan linear. Ya, nah setelah itu langkahnya sama. Anda mau pakai Gauss boleh, pakai Gauss-Jordan boleh. Oke, seperti itu untuk materi kali ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.